Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama podcast Kesengsem MTS Negeri 4 Banyuwangi edisi Ramadan. Bersama saya Lulu Anwariah. Baik pemirsa di rumah, tak terasa sudah setengah bulan kami podcast Kesengsem MTS Negeri 4 Banyuwangi menemani sebelum berbuka puasa. Bincang-bincang kali ini kita akan ditemani oleh Ustadz Musyafa. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masih sehat ya? Alhamdulillah. Dan ya, semakin semangat atau semakin bagaimana nih Pak? Tergantung. Jangan, harus tetap semangat ya, Pak. Pak ya. Bincang kali ini, tema kita kali ini adalah tentang kualitas doa di bulan Ramadan. Kita menunggu-nunggu nanti kalau Ramadan kita harus berdoa yang banyak hal, meminta banyak hal dan sebagainya. Bagaimana ini Pak ya? Seperti apa yang dianjurkan doa yang terbaik di bulan Ramadan ini seperti apa? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa yang saya hormati, kita sebagai hamba Allah itu jelas bukti penghambaan diantaranya kita masih butuh beliau, zat yang segalanya. Maka dianjurkan atau diwajibkan sebagai hamba Allah itu meminta kepada Allah dengan cara berdoa. Apalagi ini adalah di bulan Ramadan. Ini Allah membuka pintu rahmatnya yang sangat lebar, tidak seperti di bulan-bulan yang lain. Sehingga kita seharusnya dalam bulan Ramadan, momen yang sangat istimewa ini di antara memperbanyak kualitas doa kita. Yang jelas doa ini pembuktian bahwa kita masih butuh Allah. Kita meminta kepada Allah dengan yang lain. Intinya seperti itu. Jadi di dalam doa itu kita harus bisa bagaimana caranya berdoa yang benar dan baik. Akan terijabah yang jelas itu kuncinya cuma dua. Yang pertama adalah keikhlasan kita dalam berdoa. Yang kedua adalah keyakinan kita bahwa doa kita itu dikabulkan. Ud'uni astajib lakum. Nah, itu diantara di Al-Quran disebutkan seperti itu. Jadi ada doa ini supaya kita mustajab, dikabulkan, diterima oleh Allah. Itu yang ada beberapa waktu yang ada waktu-waktu yang rahasia yang ada. Yang pertama adalah ketika kita selama melaksanakan ibadah puasa, itu doa kita ada peluang besar, berkesempatan luas. Kapan ini Pak ya? Ya, di antaranya adalah kita ketika waktu yang tertentu, di antaranya ketika kita buka sahur. Sahur ketika itu sahur. Ada setengah sepertiga malam, itu adalah temannya lagi nyantai, kita meminta. Maka itulah diantara beberapa doa yang diantaranya adalah waktu mustajab, waktu malam hari. Ya, terus yang berikutnya adalah waktu yang mustajabah adalah waktu saat berpuasa. Kadang ini pemirsa di rumah meninggalkan saja, melewati saja. Yang penting Bismillah berbuka, Bismillah sahur gitu Pak. Sebenarnya ini harus diketahui Pak pemirsa di rumah. Bagaimana ini Pak? Jadi ketika kita itu ya memang istilahnya berdoa itu sesuatu yang gak terbiasa. Itu memang berat, cuman kita sekedar menggugurkan kewajiban atau kebiasaan. Padahal itu bagi saya itu kurang pas.
Jadi yang namanya doa itu kita perlu yang agak serius sungguh-sungguh ketika berdoa aja. Iya. Tapi waktunya kan ya beberapa lama. Kita butuh waktu sebentar Iya, aja. cuma ini Pak Safa ya, maksud saya kan ketika kita mau makan, ini kan ada doa mau makan gitu kan. Ketika kita berbuka puasa, itu kan ada doa berbuka puasa. Iya. Nah, ketika kita mengucapkan doa itu, apakah itu ada hal sesuatu yang kita minta, boleh meminta di situ setelah doanya atau menyelipkan gimana ini Pak Safa? Ya, karena sesuatu itu kan ada aturan-aturan Ya, ya, berdoa pun ketika itu ya ikuti aja itu dulu. Tapi kita kan mungkin sambil lalu saja berdoanya. Kita ikuti apa yang ada pada doa itu sudah luar biasa bagi saya. Yang penting ada doa itu kita ucapkan ya. Ya, nggih. Mungkin ada selipan yang lain maksud saya seperti itu. Oh, selipan yang lain. Ya, kalau kita ingin mungkin lebih spesifik, Ya. itu kita bisa menyelipkan di dalam doa-doa itu yang mungkin kita lebih mensyukuri nikmatnya Allah dengan cara apa, doa seperti itu. Nggih. Meminta keberkahan dalam makan dan minum tersebut. Jelas itu di Akhirnya dalamnya. kesehatan bagi tubuh kita. Iya. Katanya. Nggih. Terus ada yang berikutnya adalah berdoa. Itu merupakan salah satu wahana sarana untuk menebus dosa kita. Seperti kita memperbanyak istighfar. Itu kan salah satu bentuk Iya, doa. iya, iya. Doa kita yang jelas. Apakah cuma sekedar istighfar saja? Ya, di antaranya adalah doa itu untuk menebus dosa kita, menyadari akan salah kita, dosa kita yang banyak dengan doa dengan Mohon ampunan dengan ya. Allah Subhanahu wa taala. Terus yaitu setelah itu kita ketika melaksanakan atau memanjatkan doa itu meminta kepada Allah, yaitu intinya adalah ingin mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Ketika kita minta kepada ya Allah berikan sesuatu mungkin yang ya kita yang jelas sebagai hamba itu harus berdoa. Iya, iya. Ya. Jadi untuk pembentukan karakter juga bisa kita berdoa. Oh gitu Iya, ya Pak iya. ya. Karakter kita mungkin yang kurang pas, kita menyadari sambil berdoa ya Allah tunjukkan jalan Jalan yang ya, itu. benar Iya. dan seterusnya. Dan seterusnya. Untuk memperbaiki hal-hal yang tidak baik dari Iya. kita. Iya. Dan ya. Iya. Jadinya semuanya istilahnya itu takdir itu akan bisa dirubah dengan Iya. doa. Ya, dengan Gimana minta. itu? Iya. Itu ketika kita mungkin takdir kita itu sudah ditentukan oleh Allah. Takdir pun itu yang tidak bisa dirubah ada, dan takdir itu ada yang bisa dirubah. Iya. Contoh ini Pak Safa ya, Iya. misalkan saya Bismillahirrahmanirrahim, wala haula wala quwata illa billah, saya mau pergi ke madrasah misalkan. Kemudian ditakdirkan bahwa nanti saya akan kepleset di tengah jalan. Iya. Tetapi ketika saya terus bersolawat ya di tengah di jalan itu dengan kuasa Allah, dengan takdir Allah, dengan solawat itu, alhamdulillah saya selamat sampai madrasah. Apakah itu bisa Pak? Kan, bukannya langsung totalitas ketika untuk meringankan dengan umpama dari rumah ke madrasah. Iya. Itu biasanya kalau kita memperbanyak membaca sholawat, Allah akan meringankan yang seharusnya kecelakaan itu Lebih fatal. menjadi diri Takdir itu tetap ada. tetap mungkin. cuman mengurangi gitu. Iya, gitu Jadi nggak ya. seperti apa yang Bukan menghapus ya Pak. tidak. Ya, ada beberapa, tetapi ketika doa yang benar-benar yang sungguh-sungguh seperti taubatan nasuha, kita sungguh-sungguh minta kepada Allah supaya kita diampun dosanya, tidak mengulangi lagi, itu bisa dihapus. Oh gitu ya Pak Iya. ya. Jadi apapun ketika kita melaksanakan doa, yang jelas kita butuh. Yang pertama saya ucapkan tadi yaitu tentang kita memang berusaha ikhlas yang sungguh-sungguh dan yakin kita doanya terima. Memang Allah senang sekali kepada hambanya yang mau meminta, Ya, yang mau iya. berdoa. Karena ketika kita tidak meminta, berarti kita akan sombong sebagai manusia, Iya. tidak tergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik pemirsa, yang bisa kita kutip hari ini adalah ketika kita berdoa, yang pertama harus ikhlas ya Pak Iya, ya. jelas. Harus ikhlas, menambatkan bahwa kita berdoa lillahi ta'ala, bukan karena sesuatu hal manusia dan lain sebagainya. Iya.
Mungkin Pak bisa ada satu pesan untuk pemirsa di rumah. Jadi dengan tata cara yang berdoa yang baik dan benar, apa yang ingin dicapai dalam bulan Ramadan ini? Pemirsa, di dalam kita berdoa diusahakan ada beberapa hal yang diperhatikan. Yang pertama, ketika kita berdoa itu harus memuji dulu kepada Allah dengan ungkapan, biasanya orang berdoa hamdan na'imin, hamdan syakirin, dan seterusnya. Yang berikutnya adalah sebelum kita meminta apa yang kita inginkan, kita membaca sholawat, kita perlu wasilah. Wasilah kepada Nabi, karena beliau adalah salah satu manusia yang sangat dicintai. Orang itu kalau dicintai mesti akan apa yang diinginkan dikabulkan. Setelah itu baru kita yaitu meminta apa yang kita inginkan. Jadi prosedur ketika kita melaksanakan doa itu yang pertama adalah memuji dulu lah. Kita kalau dipuji bahkan walaupun ngerti kita kan, ya mesti minta dipuji kan, apalagi dan setelah itu kita butuh bisa lebih merayu lah ya. Kita rayu Allah dalam doa kita, bukan hanya merayu manusia dengan kata-kata yang romantis, tetapi Allah pun juga butuh yang romantis gitu ya. Oke, terima kasih Bapak Syafa atas bincang-bincang kita hari ini pada edisi Ramadan ke-15. Baik pemirsa di rumah, terima kasih atas atensi dan perhatiannya selama sampai di hari ke-15 ini. Semoga kita mendapat goalnya sampai hari kemenangan. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa podcast Kesengsem MTS Negeri 4 Banyuwangi dimanapun Anda berada, saya Lulu Anwariah mohon undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baru saja Anda menyaksikan podcast Kesengsem MTS Negeri 4 Banyuwangi edisi Ramadan.